mudahnya kita makan di meja yang sudah dipersiapkan oleh istri atau pembantu untuk makan di meja. Apakah kita cara makannya masih menggunakan pakaian-pakaian ketika kita tanam atau tandur di sawah? Masih gunakan pakaian itu tidak? Tidak. Sarung sing rapi, kopiahan sing apik, dan sebagainya. Disinilah peranan Imam Syadzili, tasawufnya Imam Syadzili. Tapi Imam Syadzili mengakui memang prosesnya timbulnya nasi, beras ini ya jasanya Imam Ghazali. Jadi jangan sembarangan asal kita torokotnya Syadziliyah, senangnya kan pakaian mewah, mobil enak, nggak tahu tandurnya itu dia. Mungkin yang begitu itu tandurnya nggak sepatu nih langsung. Al-ubudiyatihim wala yadukuna lirriyasati tukman bistilahi azamatillahi tabaraka wa ta'ala ala qulubihim. Yang sulit itu namun hatinya tidak pernah tazalzul, tergoyahkan sedikit pun dari makom ubudiyahnya. Maka fata'ammal fi dzalik watlub al-maqamati as-salasati wala takna bi syai'in dunal maqam at-talis. Bahkan Imam Abdullah Asy-Sya'rani menganjurkan jangan berpuas diri kalau memang belum sampai ke makom at-talis ini. Kemudian ada satu lagi untuk menanggapi kenyataan-kenyataan yang sering orang itu sudah mengklaim dirinya itu sudah mengklaim bahwa dirinya itu sudah di maqamil mulamatiyah. Mesin tiarani wali saja ini sudah dapat predikat wali. Kata walinya, saya ingin jadi merasakan bagaimana nikmatnya. Apa sih yang dinamakan wali itu, 1 detik saja belum bisa merasakan jadi wali ya. Wah enak teman. Ini jadi wali saja mau ditanya kayak apa rasanya jadi wali, 1 detik saja belum bisa merasakan nikmatnya jadi wali kayak apa. Kalau sudah mengkabiri ayu mulamatiyah yo makin. Terus bahkan di sini diklaim sebagai saya timpi suratul basar. Fa innal mulamatiyah indah bitoriq humman ahkama al-amala bil kitabi was sunnah lakin lam yatadhahar bi kasratil a'mal as-shalihat faqala la man ta'adda hududasy syariah fa inna haula'a sayati fi suratil basar. Jadi kita berarti mau bagaimanapun kalau dari komparasi dari 2 takdir tadi ini yang penting kitab was sunnahnya dipegang teguh terus. Ya mungkin ada jawabannya. Jawabannya ya enak. Masturun indal wilayah wala masturun fi syariah. Bicara baik. Masturun fil wilayah walaysa masturun fi syariah. Tidak ada mastur tujuan masturnya itu dalam wilayah kewaliannya, tapi dalam syariah la masturun lahu, tidak mastur di dalam syariah. Sedangkan syariah di sini ada batinus syariah wa dhawahirus syariah. Orang-orang yang sudah mulamatiyah itu tadi sudah berjalan di bawah batinus syariah, bukan berarti meninggalkan dhahirus syariah. Karena apa? Dia sampai di tengah lautan tidak mungkin kalau dari tepi laut dahulu. Jadi semua aulia pasti bisyariah. Cuma ketika beliau mau berjalan di atas lautan, ya pasti berbeda sekali antara batinus syariah dengan
Zahirul syariah. Kedua-duanya tidak ada pertentangan. Seperti satu contoh, kalau di laut itu kan tidak ada tanda parkir, tanda tikungan tajam itu tidak ada. Iya kan? Tidak ada tidak boleh membunyikan klakson, tidak ada. Tanda ini masjid, ini rumah sakit, di laut tidak ada. Di laut itu tandanya juga 4. Kalau tidak 4, 3. Yang pertama, kapal itu harus tahu rambu-rambu dekatnya untuk menunjukkan dekatnya dengan adanya pelabuhan. Bahwa posisi kapal di sini ada rambu ini, berarti kapal ini posisinya tidak jauh dari pelabuhan karena ada rambunya. Yang kedua, rambu di laut menunjukkan batu karang. Di situ ada lampu-lampu merah yang terpendam. Itu di situ menunjukkan ini dangkal, ini karangnya banyak, kapal harus dihindar. Itu. Yang ketiga, rambu-rambu laut kedalaman laut itu sendiri. Nah, ketika kapal itu berjalan, pasti tidak menggunakan rambu-rambu apa yang dia ada di bumi, di pantai. Rambunya juga cara-caranya dia menggunakan falak yang ada di dalam laut untuk menuju arah ini ke Jeddah, harus tegak lurus kapal ini sekian derajat. Sedangkan nanti apabila sudah sekian derajat, kamu akan mendaki satu rambu-rambu lain, kamu harus sekian derajat belok ke kiri karena Jeddah atau lainnya masih harus ditempuh sekian mil lagi. Itu baru ditemukan di dalam falak. Yang kedua, ilmu falak. Selain dari itu, belajar ilmu cuaca. Ini kalau cuacanya demikian, akan terjadi suatu kabut yang sulit. Kabutnya di laut berbeda dengan kabutnya di darat. Lebih gelap di laut. Bahkan kalau di laut itu 1 meter itu tidak tembus dari gelapnya. Cuma kapal itu berjalan berdasarkan kompas dengan sekian derajat. Maka terjadinya tuburan kapal dan sebagainya antar kapal satu yang lain, kapal yang satu lain, karena kabut tidak menerangkan di mana posisinya sekian derajat harus kapal itu berada. Begini. Nah, kalau ini sudah connect, mesti kamu di kedalaman berapa, dari pantai berapa mil. Nah, kami di posisi ini, maka jauh-jauh itu sekian kilo itu sudah mundur dulu. Kalau 1 kilo ini tidak bisa dihindari, pasti tabrakan. Insya Allah begitu. Karena apa? Daya tarik magnet yang ada di dalam kapal yang satu dan kapal yang lain ini saling narik. Nah, itu seringnya terjadi tabrakan di laut. Ini harus komunikasi terus antar nakoda kapal dengan nakoda kapal. Itulah satu sisi itu. Dan kedua kali harus tahu di mana ini gelombang akan datang dengan ketinggian sekian derajat. Ini posisi kapal tidak mampu untuk bisa menghalau gelombang itu. Maka harus ditempuh, kita mencari yang paling dangkal dengan kota dan pelabuhan mana yang terdekat untuk menghindari apabila yang terjadi tidak diinginkan, kapal itu cepat bisa berlabuh ke pelabuhan yang lain. Yang ketiga, kondisi perahu itu sendiri, kapal itu sendiri, penumpangnya berapa, apa yang harus dilakukan oleh para penumpang itu sendiri apabila menghadapi gelombang-gelombang yang cukup tajam dan lain sebagainya. Harus mempersiapkan diri setiap penghuni atau kapal itu sendiri. Itu harus, itu tanggung jawabnya nakoda atau kapten kapal. Cuma itu saja ya. Jadi kalau ditanya, walaupun bebas di lautan, bebas, tapi tetap syariah berjalan. Tidak berarti syariah ngudu meh laut teonggo pelaku sakar PDW, tidak. Tetap peraturan. Nah, agak nyimpang sedikit. Nyimpang.
Mengapa Rasulullah mengumpamakan ahli baiti kamathali safinatin hukum kamathali safinatin. Ya kalau kita jabarkan as-safinatin untuk ummah, dan mampu tidak membawa kapal dan membawa umat ini untuk menyelamatkan penumpang sendiri ada yang ada dalam laut, dan untuk menyelamatkan kapal itu sendiri ketika di dalam. Jadi tugas ini kapal itu bagikan akidah, bagaimana menyelamatkan ala ahli sunnah wal jamaahnya. Yang kedua menyelamatkan penumpang yang harus mengikuti akidah itu sendiri ala ahli sunnah wal jamaah. Dan kapal itu nakodanya harus pandai-pandai bagaimana menjauhkan daripada akibat yang disebutkan kena gelombang atau angin yang cukup berat. Kalau anginnya besar itu biasanya gelombangnya akan lebih istimewa. Ada uyuh mana ya? Uyuh mana? Ben. Nah itu diantaranya. Jadi kalau kita melihat sampai Rasulullah bersabda, Inna ahlil baiti fikum kamathali safinatin. Jadi kalau kita bedah ternyata laut itu demikian. Sekali lagi kelihatannya zahir syariah tidak nampak, tapi bersyariah karena para beliau sudah di batinus syariah. Berbeda yang di zahir syariah, seperti jalan raya abang hijau berhenti, tanda parkir boleh, ini tidak boleh parkir berhenti, syara'an. Tapi apa syariah yang ada di dalam zahir syariah apa yang di bumi ini kalau diterapkan di laut ya mumet. Nah di tengah laut tidak ada masjid, di situ kasih tanda parkir gimana kira-kira? Malah yang memberikan tanda parkir itu yang salah. Udah ada masjid, terbuka begitu hebatnya lautan. Itulah. Jadi setiap aulia ilah itu semuanya sudah melampaui, sudah melewati zawahiru syariah. Adapun perilakunya untuk menunjukkan keauliaannya adalah masturun. Tapi dalam syariah tidak. Umpamane kok ana wong taruh kasolah diam, ana wong syarabul khamr diam, ya ndak, tetap ngelekno. Ning dengan caranya para beliau. Lah itulah lamas turun indah syariah. Adapun perbedaan tasawuf dengan muhammadiyah ya sangat jauh. Dengan tasawuf di sini itu dibagi dua juga. Tasawufnya Imam Ghazali, tasawufnya Ibnu Athaillah, tasawufnya Imam Syadzili. Ini satu barisan sebetulnya, tidak ada pemisah. Cuma tergantung pemahamannya kita sendiri di dalam memahami dunia tasawuf. Kalau dunia tasawuf yang diterapkan oleh Imam Ghazali adalah sifatnya awam, itu pun sudah berat. Tapi awamnya di sini bukan kelas awam tingkat TK atau SD, tapi tingkatnya level SMA paling tidak yang diterapkan oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu bagaimana mendidik umat supaya mandiri dan sebagainya. Diumpamakan orang mempunyai sawah yang harus dicangkul dahulu, mencangkul atau macul. Setelah macul kita pakai membajak, garu nih cara Pekalongan, meluku, itu diantaranya. Nah setelah garu meluku didiamkan rapi, baru tebar padi dulu, tebarkan berapa kotak. Setelah itu tumbuh, baru tanam. Tebar sama tanam beda. Nah, ilmunya nanam juga berbeda. Kalau nanam yang lain bisa saja maju, sudah ada lubangnya. Tapi kalau nanam padi justru tidak maju, malah mundur.
Bapak-bapak, kalau maju garisannya hilang. Lurusnya hilang. Tapi kalau mundur justru lurus. Yang kedua, tanah itu udah keinjak kembali. Itu hebatnya Pak Bani, ilmunya itu wong tandur kabeh mundur. Nah, setelah selesai semuanya, tinggal ngerabu. Kalau sudah ngerabu, ada resiko lagi, matung. Kotoran-kotoran yang akan merusak tumbuhnya padi atau tumbuh-tumbuhan di sekitar tanaman padi itu sendiri. Bersih kalau lain bahasa matun apa itu liane matun. Di Sunda kan matun masih matun kan? Nah, ngarampet. Iya. Ngarampet atau matun sama atau lainnya. Nah, setelah itu baru nyemprot. Bagaimana supaya tidak ada. Nah, setelah tumbuh sempurnanya, falyatawakkal 'ala Allah. Menunggu tumbuhnya ini padi buahnya, mengharapkan supaya panennya baik dan sebagainya. Nah, disinilah muncul makomatil khauf, makomati zuhud. Sebelumnya belum. Masalah ikhtiar syariah masih mencangkul dan lain sebagainya. Tapi ketika mulai kita nanam, kita sudah mulai tumbuh makomatil khauf, makomati zuhud. Makomatil khaufnya gimana? Ini padi yang baru saya tanamkan, jangan sampai ada tikusnya atau. Tapi nanti ketika padi mulai tumbuh, kita juga berdoa, semoga jauh dari warangnya. Khauf warojak di sini muncul kembali, terus sampai padi itu menguning tetap. Khauf warojak mengikuti terus. Buktinya apa? Dipasang tali yang panjang, terkadang patung-patungan gambar apa supaya manuk gelatik atau manuk yang kecil suka ganggu padi itu supaya tidak ganggu. Khauf warojak berperan kembali untuk menunjukkan ketidakmampuan. Lu manuk esewu pari ini pirang kota. Ini notoli kabeh tak kira hadisnya. Sini makomatul khauf warojak sampai panen, sampai menanak nasi dan sebagainya. Nah, ini kembali dari sinilah Imam Syadzili membahas hasil panen. Kalau tadi Imam Ghazali membahas dari mulai tanam sampai tumbuh padi dan sebagainya, kelihatannya tidak sama. Ya memang kalau kalian menggunakan tasawuf yang tidak paham tasawufnya Imam Syadzili, Anda pasti akan pakai celono desinan jasan, tapi apa? Ikut tandur. Lagi celonone sepatune ninggi, atau jubahan gamisan turun ke sawah. Ya enggak pas. Ya pakaiannya apa? Ya pakaian hitam-hitam. Di bawah itu kaos kaos. Kopiah kopiah. Untuk apa? Menjaga jangan sampai kotoran sawah itu tadi kepada baju-baju yang baik, yang bersih. Jadi pakainya baju yang kotor lagi. Nah, di sini kalau sudah pakai baju yang kotor, tapi kotor itu bukan kotor yang menajiskan. Tapi kotor itu tidak semuanya najis, lumpur kan tidak najis. Tapi para beliau sudah mempersiapkan untuk menggunakan baju yang demikian. Dari situlah juga makom muncul khawariqul adah. Lain yang masalahnya, ketika setelah panen, kira-kiranya kita makan di meja yang sudah dipersiapkan oleh istri atau pembantu untuk makan di meja, apakah kita cara makannya masih menggunakan pakaian-pakaian ketika kita tanam atau tandur di sawah? Masih gunakan pakaian itu tidak? Tidak. Sarung sing rapi, kopiahan sing apik, dan sebagainya. Ya. Disinilah peranan Imam Syadzili. Tasawufnya Imam Syadzili. Tapi Imam Syadzili mengakui
Memang prosesnya timbulnya nasi, beras ini ya jasani Imam Ghazali. Jadi jangan sembarangan asal kita torikotnya Sadiliyah, senangnya kan pakaian mewah, bibir enak, nggak tahu tandurnya itu dia. Mungkin yang begitu itu tandurnya nggak sepatu nih langsung. Itu perbedaannya ya di situ. Nah, tapi sepakat. Bagaimana Imam Syadili, bagaimana Imam Al-Ghazali, bagaimana Imam Qushairi, ataupun bagaimana Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Tasawufnya orang ahli tauhid mesti gunakan syarah hikam atau hikam. Tapi tasawufnya yang ahli fikih menggunakan ikhya. Perbedaannya. Makanya kalau kalian mau ngaji kitab ihya, tak kasih resep. Dari juz awal jangan terus langsung juz tsani. Juz awal langsung ke juz tsalits. Nanti mundur ke juz tsani baru juz rabi'. Baru nanti kalian tahu sebab apa yang ada di dalam soal masalah yang juz awal yang bisa menjawab di juz tsalits. Nah, persoalan yang ada di juz tsani yang bisa menjawab juz rabi', baru Anda akan memahami sebenarnya apa yang ada di dalam ihya. Tapi kalau mau langsung aja ngono, ya nggak bakal ketemu. Pasnya itu nafsirkan itu kadang repotnya di sini. Ini pengalaman orang ngaji harusnya. Itulah diantaranya. Nah, kita kembalikan apa yang sepakat. Tidak ada aulia ulama makan dengan sembarangan, itu tidak ada. Jarang lah. Terkecuali dia makan masih digubuk, masih berhadapan dengan menanah, mencangkul, berbeda. Masih digubuk artinya nunggu kiriman. Itu pun juga sama dalam akhlak wal adab, adabul makulah, di dalam adabnya orang makan. Mengapa para aulia, para ulama sangat hati-hati sekali kalau kakinya umpamanya kena lumpur sawah, ya dibersihkan dahulu baru naik. Dibersihkan dahulu. Ya sekadarnya. Ya kalau secara hitungan dohir, ya memang tepak lempung. Karena kena lumpur, ya wajar kalau dicuci. Tapi ulama aulia kita bukan itu. Kalau itu sudah wajar, syar'an jelas. Tapi ada satu rahasia. Apa diantaranya? Kita mau makan menghormati rezeki. Menghormat kepada si pemberi rezeki. Jauh kan? Kalau kita makan dituntut oleh lapar. Sedangkan para ahli tasawuf makan untuk menghormati si pemberi rezeki. Dan sama basumurnya jauh. Nah, buktinya apa? Tidak ada ulama-ulama makan, jarang lah. Satu butir nasi jatuh begitu saja didiamkan, tidak ada. Selagi tidak mador, diangkat itu satu butir nasi. Untuk menunjukkan apa? Du'afa ihim. Laisa lahum qudratun. Artinya, kamu mengambil satu butir nasi. Kamu menghormati kepada penciptanya satu butir nasi. Kalau kita tanya, kamu mampu tidak menciptakan satu butir nasi? Mampu tidak? Nah, kalau tidak mampu, hormati. Harus nggawe dulu satu butir nasi. Sisihkan kalau itu kotor, kalau bersih, naikkan. Jadi beliau makan suatu ta'diman lahu jalla wa ala. Itu belum niatnya. Niatnya bita'atinya bita'atillah li ajlil ibadah dan lain sebagainya. Ini baru bentuk perbendaan saja. Satu butir nasi itu sebabnya makrifah yang luar biasa. Itu satu. Dan disinilah yang kedua, menghargai, menghormati bahwa yang adil
dalam nasib itu sendiri, tumbuhnya padi itu sendiri bukan satu tangan. Berapa ratus tangan yang ikut tandur, berapa puluh orang yang ikut mencangkul. Silahkan mau pakai traktor atau apa, itu silahkan saja. Tapi kenyataannya berapa ratus tangan, puluh tangan yang ikut andil. Nah, sejauh mana Anda dalam makan bisa menghormati mereka? Disinilah Rasulullah menanamkan kepedulian. Menggunakan doa tidak Allahumma barik li fi rizki, tapi Allahumma barik lana fima razaqtana. Mencakup orang-orang yang menanam, mencangkul dan sebagainya, dimasukkan Allahumma barik lana fima razaqtana. Terlibat. Jadi makan pun para ulama wal aulia mikirkan siapa? Keterkaitan, kepedulian terhadap orang yang ikut andil besar di dalam masalah dunia pertanian itu tadi. Itu hebatnya. Yang ketiga, para ulama dan aulia itu cara makannya bukan dituntut oleh faktor kenyang apa lapar, itu karena dorongan saja sebetulnya. Tapi berlomba, maklumatnya jalan, berlomba untuk cepat mengenal kepada si pemberi kenyang dengan melalui pelantara nasi. Kenal sing marekake apa ora. Jadi makannya aulia saja sudah ibadah. Makannya para aulia sudah makrifah. Makanya boleh dikatakan semangane wali ku ya ibadah, turune wali ya ibadah, ora kaya turune dhewe. Jadi makanya aulia saja beribadah. Hubungannya sangat luas sekali. Itu hebatnya. Kalau ingin tahu bagaimana para beliau-beliau itu. Ini maqamati sufiyah yang dirintis oleh para sufiyin. Adapun maqam ulamatiyah sudah sampai ke sana, sudah liwat. Maqam ulamatiyah sudah jauh lebih liwat. Nah, Imamul A'dham siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu semuanya tahu. Para rasul semuanya tahu. Awali khalqillah dari Nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu pangkatnya Rasulullah kayak apa, kebesaran indah Allah itu kayak. Tapi kehidupan Rasulullah bukan kehidupan seorang raja. Kehidupan Rasulullah kehidupan manusia biasa, tapi tidak manusia biasa. Loh, itu hebat. Yamshuna fil aswaq, kehidupan biasa, tapi harus ada tafsir, tidak sembarangan kalau kita qul innama ana basyarun mithlukum. Yang perlu kita bahas basyarunnya sama mithlukumnya. Kalau basyarunnya yang dimaksud di ayat sini lahu tahsis, mempunyai batas-batas tertentu. Loh, di mana letaknya? Loh, basyarun rasul, basyarun nabiyun, wa huwa maksumun, wa huwa mukhtarun, wa huwa azizun. Sedangkan basyarun mithlukum, apa semuanya maksumun? Kan ayatnya kan jelas, qul innama ana basyarun mithlukum. Bahkan yang orang yang sedikit memang bertentangan dengan nahwu, bertentangan. Mimnya ziyadah, inane taukid. Tapi ulama satu banyak. Ma walaupun ziyadah ini mengandung ma nun nafi. Lam masukkan lam nafi. Ma-nya juga nafi. Jadi kalau kita tegaskan baca dulu, inna ma'ana basyarun mithlukum. Itu hebatnya. Inna ma'ana basyarun mithlukum. Tapi karena kalau menggunakan taukidnya berubah, nanti basyarunnya berubah kalimatnya. Dari di sini kandungan ma'ana basyarun mithlukum, ma-nya manafi dimasukkan dalam maziyadah. Jadi maknanya luas akhirnya. Hebatnya. Karena apa? Tadi basyarunnya itu tadi. Kalau umum yamshuna fil aswaq,
sebagaimana umumnya. Tapi kan ada perbedaan. Kalau yang seumum yang sunafil aswaq ma'al ghaflah, ketika Rasulullah laisa lahum istihalah. Tidak mungkin. Kita makan terkadang asal kenyang, dituntut oleh lapar, bismillah karo mangan. Tengah 2 suap 3 suap nembe kiri kan tadi Allahu Akbar. Mengulang. Lah Rasulullah tidak mempunyai sifat ghaflah atau yansa. Tidak ada. Tetap bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sudah jauhkan yang sunafil aswad yang awam dengan sifatnya yang basyarun mahsumun wa basyarun mahfudun wa basyarun mukhtarun. Jelas berbeda. Itu sembarangan. Makanya illa wahyu yuha. La wahyu yuha kepada siapa? Ya gampang. Kita itu kalau makan nasinya putih, apik, kira-kira piringnya kotor enggak? Kita cari piring asal katon bersih tok, lalu kita sokkan nasinya. Kita cari piring yang bersih kok. Tapi sifatul awam hanya ketergantungan bersihnya karena nasi, baiknya itu nasi, hanya terpasang oleh. Tapi bagi arifin kan tidak. Bagaimana menghormati rezeki dari Allah SWT harus kita hormati. Tujuannya apa? Menghormati kepada si pemberi rezeki. Ya piringnya yang bagus, piringnya yang baik. Nanti tempat airnya pun juga sama. Itu baru makanan. Wa kaifal wahyu. Bagaimana wahyu? Apakah basyarun mithlu punya sembarangan? Pasti orang yang menerima yuha ilayya, ya orang-orang cangkirnya yang bersih, piringnya yang bersih, dan lain sebagainya serba bersih. Yang awam saja makan saja bisa begitu kok, apalagi ini wahyu minallah. Tidak mungkin akan diturunkan kepada orang asal sembarangan basyarun mithlukum. Lalu untuk dalil, Kanjeng Nabi manusia biasa, bedone wahyu, ya bedone wahyu karo ora. Itu kan manusia biasa, saya jawab. Nek Kanjeng Nabi manusia biasa, lha juraimu kaya apa pangkane? Lha gitu lah. Nek Rasulullah itu manusia biasa, jur awake dhewe iku dadi apa? Itulah kasare ngomong ya kanggo raimu sithik ngono lho. Sinilah. Itu baru berbalik. Nah, Rasulullah tapi apa? Ya duduk dengan sahabatnya, bergurau biasa, tidak kelihatan bahwa Sayyidil Anbiya wal Mursalin tidak kelihatan. Makanya saya kata Imamul Alhil Mulamatiyah, ya cerminnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebat pangkatnya kayak apa, tapi tidak menunjukkan anak Sayyidil Mursalin. Tapi suatu ketika Rasulullah berkata, anak Sayyidi waladi Adam wala fakhar. Karena perlu untuk mengucapkan ini. Para aulia ilah sing luar biasa, sudah makom darajah luar biasa. Ya berani mengeluarkan, tapi amrun daruri di sini. Untuk menunjukkan apa? Menolong orang itu supaya tidak kena afatil aulia. Jadi sampai sekarang pun juga ada. Mengapa aulia-aulia yang sekarang juga terkadang bisa diberi karomah yang 100 tahun yang lalu lah, bisa belah air bin karomati, bahkan ihyaul maut dan sebagainya untuk menolong al-awam. Apa buktinya? Nabi Isa di dalam Al-Quran jumlah minal mu'jizah ihyaul maut. Ke bawah aulia-aulia Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah 2 kali, sekali ihya'ul maut 2 kali, dan tidak menggunakan kalimat hum biidznillah lagi. Itulah, itu keterangan itu dijamin karena yamin adamil mujizah Nabi SAW
Ya, 100 mukjizat baginda Nabi itu ada keterangannya. Sa'adah juga ada. Dan Rasulullah mukjizatnya termasuk menghidupkan. Nah, di zaman Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani diberi pangkat ini. Untuk menolong apa? Awam yang ketergantungan akal. Aku ya percaya nek iku Nabi Rasul. Tapi kok hebat, kok iso nguripake wong. Tapi ketika di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani tahu, lalu dia akan kembali. Oh ya pantas wong Syekh Abdul Qadir Jilani saja mempunyai karomah demikian, apalagi Nabi Isa, apalagi Nabi Yuna Muhammad SAW. Untuk nolong itu orang awam, imannya yang tadi sudah melerat, ditolong dengan awliya yang zaman Nabi Allah Musa, bagaimana bisa membelah laut? Ketika Ciledug banjir besar luar biasa, mulai Cirebon, terus Sindang Laut, Ciledug, banjir tidak ketulungan, luar biasa. Dan ketika banjir itu datang, di situ ada para petani yang habis panen. Habis panen. Berapa kintal padinya? Belum orangnya. Apakah akan menjadi korban? Tidak jauh dari sungai Cisanggarung, besar kali sungainya. Kali Losari itu loh, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Wah, orang sudah bingung ini bagaimana, satu sisi untuk menyelamatkan dirinya, satu sisi bagaimana orang-orang yang terkepung air dengan hasil panennya. Datang ke salah satu aulia namanya Habib Toha bin Hasan yang dimakamkan di Ciledug. Beb, tolong Beb, gimana? Kenapa? Banjir. Loh iya, saya ngerti banjir. Loh kenapa? Itu loh, para petani kasihan dari jauh dari sungai ini panenan itu hampir tenggelam kalau gimana. Oh gitu, langsung serbannya lepas aja, sebelah sungainya, buat airnya sebelah. Ayo balik, ini nyabrang semuanya selamat, hasil padinya semua selamat. Itu akhirnya kembalikan lagi airnya, jalan lagi, airnya dikandani. Ojo kenceng-kenceng nek melayu, sing tertib, sing rapi, ojo gawe korbane. Rapi, ini saat terus ini nyusul, luar biasa. Satu hari selesai banjir. Tidak sebagaimana sudah segini pada waktu itu. Akhirnya orang berbelok. Ya pantes nek Nabi Musa mukjizate bisa belah Laut Merah. Lah iki wali ya contohnya sing cilik-cilik andai. Kaya Habib Toha nyatane ono buktine ngono. Tambah kuat orang awam. Jadi untuk menolong al-awami imannya supaya tertambal, selalu tertambal dengan sebab karomatul auliya. Tapi la yahruju illa bidururi. Nah, inilah hebatnya al-ulama al-auliya kita. Maka dari itu peranan ulama tiyakati zahirnya tidak kelihatan, umum lah, biasa. Sebagaimana baginda Nabi SAW. Dan tidak nampak keauliaannya sama sekali. Tidak nampak. Belas. Nah, diantaranya apa? Mulamatiyah yang di Indonesia, ya diantaranya wali 9. Itu menjumlah mulamatiyah. Apa dikira wali songo kaya ning film nek tekone jubahan sorbanan gede terus gitu. Beliau datang biasa, merupakan saudagar, hubungan ke wong biasa. Ayo, gimana? Obral, itu loh, bahan sutra paling istimewa, keluaran India, ini bagaimana? Dan dia hidup keharian biasa, bagaimana cara memasukkan income ke masyarakatan, income sampai kepada pemerintahan pada waktu itu, yang zaman Brawijaya maupun zaman kerajaan-kerajaan Islam. Pada waktu itu di Jawa, kehidupan beliau biasa. Sekali lagi tak ulang, beliau datang ke sini itu bukan terus adu kesakti. Mana-mana kok kono ngetuk ke mana tekan di ula apa gitu. Enggak, beliau lembah mana semuanya. Enggak pernah menanamkan permusuhan, bagaimana mendapatkan keuntungan, bagaimana beliau menjalankan ekonomi rempah-rempah ditabung supaya petani kita tidak mendapatkan kerugian.
ditekan oleh tengkulak. Wali 9 bekerja di sini bagaimana meningkatkan ekonomi. Yang ahli kedokteran, yang ahli obat-obatan, yang ahli lain-lain bangunan dan sebagainya. Tidak pernah kelihatan sama sekali bentuk permusuhannya. Islam di situ berjalan luar biasa karena apa? Yang berbicara cara kerennya saiki, heart to heart, dari hati ke hati, face to face, keren sedikit dong. Jangan pikir kiai rasa ngomong. Nah, itulah satu contoh. Bagaimana hebatnya para beliau tidak nampak. Tapi setelah tidak ada, dibuktikan kerjaannya Mulamatiyah. Hasil karyanya itu nampak. Ingin saya buktikan? Ingin dah? Itu ampel ku nek kira-kira ora ono Sunan Ampel rame ora? Ono pasaran mlebu toko pirang-pirang. Itu sebab ono Kanjeng Sunan Ampel kan. Sudah meninggal saja masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Berapa miliar itu tiap hari masuk? Berapa bis yang masuk? Keuangan itu. Sunan Ampel. Wis mati. Wis itu. Belum Bonang, Gresik, Kediri, Gapura, belum lain-lainnya. Sampai tekan Murio sendiri yang di atas. Fulus yang mengejar. Kalau kita mengejar Fulus, Sunan Murio dikejar Fulus. Kejar Darohim. Perdagangan begitu hidupnya luar biasa. Ha huwa warasatil anbiya. Ha huwa auliya illah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Luar biasa dikejar, luar biasa. Itulah hebatnya. Nah, ini orang-orang Mulamatiyah itu bagaimana dakwatul Rasul sangat luar biasa. Nek kaya aku kan iki aku nek ora nggo Surabaya nek ora diundang Habib bahaya. Iki aku nek ngene kelangan pamor ya. Banyak kita mengajar kok nganggo pakaiane umpamane wah aku nek ora rapat Surabanan wah gimana nanti ketakutan. Lah ini yang paling ditakuti oleh Mulamatiyah. Dengan godaan jah ini beliau itu betul-betul menepis luar biasa. Bahkan tidak merasakan bahwa itu jah, itu pangkat untuk dirinya. Belas tidak merasakan. Jalan biasa, luar biasa. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya itu di situ. Itu Mulamatiyah. Hanya jangan tinggal kalau ada Fatihah, Jami'il Kutub, wal Aqtab, wal Imamain, wal Abdal, wal Autad, wal Abdal, wa Ashabin Naubah, wal Mulama. Ya, itu jamak sajalah. Ya orang kudu saben dina diajari kita hubungan komunikasi ruhaniyah dengan para aulia, ya para ulama. Makanya metode pendidikan itu kita harus banyak belajar dengan bagaimana peranan-peranan aulia ilah pada praktik. Wallahu a'lam. Lanjut.